Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-9. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang waktu kita bahas aja soalnya. Soal yang pertama, Anda sedang ada janji dengan teman-teman Anda. Tapi teman-teman Anda datang terlambat. Maka sikap Anda: A. Sabar, B. Hal itu sudah biasa, C. Marah, D. Menegur keterlambatan mereka, E. Lain kali datang terlambat saja. Kalau teman-teman mau jawab sendiri dulu soalnya boleh, nanti teman-teman bisa berhentiin aja videonya dan cocokkan jawaban teman-teman dengan yang ada di video ini. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, boleh komen aja di kolom komentar. Oke? Jadi dari soal ini, kita sedang ada janji dengan teman kita. Tapi, teman kita ini datang terlambat. Maka apa yang akan kita lakukan? Dari A. Sabar, B. Hal itu sudah biasa, C. Marah, D. Menegur keterlambatan mereka, E. Lain kali datang terlambat juga. Jadi soal TKP itu nggak ada jawaban yang salah, tetapi setiap jawaban atau pilihan itu punya skor paling tinggi sampai skor yang terendah. Jadi kita harus menemukan atau memilih pilihan yang punya poin paling tinggi. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang D, yaitu menegur keterlambatan mereka. Karena kalau sabar itu nggak akan merubah apapun. Hal itu sudah biasa juga nggak, C. Marah juga nggak akan menyelesaikan masalah, lain kali datang terlambat saja juga nggak. Jadi dari soal ini, jawaban untuk soal nomor 1 adalah D. Menegur keterlambatan mereka. Lanjut soal nomor 2. Sebagai seorang artis papan atas, Anda sedang menyelesaikan sinetron stripping dan sedang kejar tayang. Padahal Anda sangat lelah dan ingin istirahat beberapa hari. Maka sikap Anda: A. Memohon izin cuti beberapa hari, B. Tetap melakukan syuting karena harus profesional, C. Mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting, D. Pura-pura sakit, E. Bekerja asal-asalan. Silakan kalau teman-teman mau jawab sendiri. Ya, dari soal ini kita adalah seorang artis papan atas dan sedang ada proyek sinetron stripping dan kejar tayang. Tapi di saat itu kita sangat lelah dan ingin beristirahat beberapa hari atau kita ingin libur. Maka bagaimana sikap kita? A. Memohon izin cuti beberapa hari. Mungkin ini bisa jadi kita lakukan. B. Tetap melanjutkan syuting karena harus profesional. Karena di sini kasusnya sangat lelah. B. Juga mungkin C. Mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. Sejauh ini, pilihan yang C, pilihan ini lebih menyelesaikan persoalan atau menjadi solusi terbaik. D. Pura-pura sakit ini jelas tidak. E. Bekerja asal-asalan jelas tidak. Jadi dari kelima pilihan yang ada di soal nomor 2, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan yang C. Mengkonsumsi suplemen dan vitamin agar bisa tetap fit untuk menyelesaikan syuting. Lanjut soal nomor 3. Bagaimana cara Anda bekerja? A. Mengikuti SOP yang ada, B. Mengikuti cara senior, C. Dengan cara sendiri, D. Mengikuti aturan yang ada, E. Mengikuti SOP dengan menambahkan sedikit motivasi. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas. Dari soal ditanyakan bagaimana cara kita bekerja. Kelima pilihan ini mungkin kita lakukan, tapi apa pilihan yang punya poin paling tinggi? Dari kelima pilihan yang ada, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang E. Kita mengikuti SOP dan juga menambahkan sedikit motivasi. Lanjut soal nomor 4. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, Anda A. Langsung melakukan aktivitas lain, B. Istirahat sejenak, C. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan lama,
D. Membaca koran. E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan lalu melakukan aktivitas lain. Silakan teman-teman jawab. Jadi di sini kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kalau A langsung melakukan aktivitas lain, mungkin ini bisa kita lakukan. B. Istirahat sejenak juga mungkin. C. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan Anda. Ini kayaknya nggak penting ya untuk kita lakukan. D. Membaca koran juga enggak. E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan lalu melakukan aktivitas lain. Nah, dari kelima ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang E. Meneliti pekerjaan tersebut apakah masih ada kekeliruan lalu melakukan aktivitas lain. Oke, jadi setelah kita mengerjakan pekerjaan tersebut, kita cek dulu apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang salah. Nanti kalau misalnya udah beres, udah selesai kita cek, baru kita lanjut ke aktivitas lain. Makanya, pilihan yang E punya poin paling tinggi. Lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini, unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal, pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga, Anda tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir Anda. D. Anda akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. E. Anda menelpon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke, silakan teman-teman jawab. Jadi, pada kasus nomor 5, kita adalah seorang anggota biasa. Nah, saat ini unit kita dihadapkan pada situasi yang rumit dan butuh keputusan atau pengambilan keputusan dari pimpinan saat itu juga. Tapi pimpinan unit kita baru akan tiba di kantor 4 jam lagi. Bagaimana sikap kita? A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. Ini sepertinya bukan jawaban yang punya poin paling tinggi karena kita butuh mengambil keputusan saat itu juga. Sementara pimpinan akan datang 4 jam lagi. Jelas ini bukan. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Ini jelas juga bukan jawabannya karena kita butuh pengambilan keputusan dari pimpinan. C. Bagaimanapun juga Anda tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir Anda. Di sini, di kondisi ini, kita juga tidak berwenang untuk mengambil keputusan tersebut. Yang berwenang adalah pimpinan. Sehingga C juga bukan jawabannya. D. Anda akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Jelas bukan. E. Anda menelepon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Ya, sejauh ini, dari kelima pilihan yang ada, E punya poin paling tinggi. Jadi jawabannya E. Anda menelepon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Lanjut soal nomor 6. Hari ini rekan kerja di kantor Anda, ayahnya sakit keras dan rekan Anda tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Sikap Anda, A. Menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas Jamkesmas. B. Anda menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. C. Anda memberinya bantuan semampu Anda. D. Anda mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. E. Anda melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Silakan teman-teman jawab. Jadi dari soal, hari ini rekan kita ayahnya sakit, tapi dia tidak punya uang untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Apa yang akan kita lakukan? Yang A. Anda menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas Jamkesmas. Sepertinya ini tidak tepat kita lakukan. B. Anda menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. Ini jelas juga bukan pilihan yang punya poin paling tinggi.
C. Anda memberinya bantuan semampu Anda. Bisa jadi kita lakukan pilihan yang C ini. D. Anda mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Pilihan D lebih baik jika dibandingkan dengan C. Karena di sini kita juga mengkoordinir rekan-rekan lain. Sehingga rekan kerja kita ini akan banyak mendapat bantuan kalau kita mengkoordinir rekan-rekan lain. E. Anda melaporkan kepada atasan tentang hal ini. E. Bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. Jadi dari soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang D. Anda mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Lanjut soal nomor 7. Ayah sahabat Anda mengalami serangan jantung dan masuk rumah sakit. Sikap Anda, A. Anda percaya dokter rumah sakit mampu menangani dengan baik. B. Anda akan menjenguknya ketika ada waktu yang benar-benar longgar. C. Anda akan menjenguknya. D. Anda menanyakan apakah kondisinya memang parah. E. Anda berharap semoga lekas sembuh. Silakan teman-teman jawab. Oke. Kasus dari soal nomor 7, ayah sahabat kita mengalami serangan jantung dan masuk rumah sakit. Nah, gimana sikap kita? A. Anda percaya dokter rumah sakit mampu menangani dengan baik. Ini sepertinya bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. B. Anda akan menjenguknya ketika ada waktu yang benar-benar longgar. Ini juga jelas bukan. C. Anda akan menjenguknya. Pilihan C lebih baik dibandingkan dua pilihan sebelumnya. D. Anda menanyakan apakah kondisinya memang parah. Ini bisa jadi, tapi pilihan C lebih baik kita lakukan. E. Anda berharap semoga lekas sembuh. Ini juga, tapi pilihan C lebih tinggi poinnya. Jadi, untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Anda akan menjenguknya. Lanjut soal nomor 8. Riko kali ini lupa belum mengembalikan ballpoint yang dipinjamnya. Sikap Anda, A. Anda akan menegurnya dengan keras agar tidak terulang lagi. B. Anda membiarkannya terlebih dulu sebab ini yang pertama kalinya dia lupa. C. Anda mengikhlaskan ballpoint tersebut karena harganya murah. D. Anda mengingatkannya. E. Anda menyindirnya agar ingat kelalaiannya. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi kasus di soal nomor 8 ini, teman kita, Riko, lupa mengembalikan ballpoint yang dia pinjam ke kita. Nah, gimana sikap kita? Kalau yang A, Anda akan menegurnya dengan keras agar tidak terulang lagi. Ini sepertinya bukan, karena di sini menegur dengan keras. B. Anda membiarkannya terlebih dulu sebab ini yang pertama kalinya dia lupa. Bisa jadi pilihan B punya poin paling tinggi. Tapi coba kita pastikan lagi. C. Anda mengikhlaskan ballpoint tersebut karena harganya murah. Ini bukan solusi terbaik. D. Anda mengingatkannya. Ya, ini bisa kita lakukan. Kita ingatkan secara baik-baik. E. Anda menyindirnya agar ingat kelalaiannya. Ini bukan. Jadi, kalau kita harus memilih B atau D, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan yang D. Anda mengingatkannya. Karena tidak ada salahnya kita coba mengingatkan teman kita. Mungkin di saat itu dia memang lupa, jadi kita bisa mengingatkan. Lanjut soal nomor 9. Ketika Anda mendaftarkan diri di sebuah perusahaan, saat proses wawancara berlangsung, ternyata perusahaan membutuhkan seorang karyawan yang juga memiliki kemampuan tambahan, yaitu mengemudikan mobil. Jika pada saat itu Anda belum bisa mengemudikan mobil, apa yang akan Anda lakukan? A. Melakukan protes karena tidak ada dalam persyaratan awal. B. Mengatakan bisa mengemudikan mobil sebagai bentuk optimisme. C. Mengatakan bahwa Anda saat ini belum bisa dan akan segera mengambil kursus. D. Memutuskan untuk keluar dari ruangan karena merasa telah ditipu. E. Mengatakan bahwa Anda bisa mengemudi mobil dan segera mengambil kursus setelah dinyatakan diterima. Silakan teman-teman jawab. Oke. Di kasus nomor 9, kita mendaftar di sebuah perusahaan. Saat wawancara, perusahaan membutuhkan seorang karyawan yang juga memiliki kemampuan tambahan, yaitu bisa mengemudikan mobil.
Sementara pada saat itu kita belum bisa mengemudikan mobil. Apa yang akan kita lakukan? A. Melakukan protes karena tidak ada dalam persyaratan awal. Ini sepertinya bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. B. Mengatakan bisa mengemudikan mobil sebagai bentuk optimisme. Kalau yang B kita pilih berarti kita bohong. Karena kita kenyataannya belum bisa mengemudikan mobil. C. Mengatakan bahwa Anda saat ini belum bisa dan akan segera mengambil kursus. Sejauh ini, C punya poin paling tinggi. D memutuskan untuk keluar dari ruangan karena merasa telah ditipu. D bukan. E mengatakan bahwa Anda bisa mengemudi mobil dan segera mengambil kursus setelah dinyatakan diterima. Pilihan E juga kita berbohong. Jadi, dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengatakan bahwa Anda saat ini belum bisa dan akan segera mengambil kursus. Lanjut soal nomor 10. Pagar rumah Anda sulit sekali didorong. Setelah Anda cek, ternyata rodanya keluar jalur. Kemudian Anda mengangkat pagar tersebut dan mengembalikan roda ke posisi jalurnya. Hasilnya, pagar berhasil didorong dengan lancar. Apa hikmah yang dapat Anda ambil dari kejadian tersebut terkait dengan integritas? A. Pagar sudah rusak dan sebaiknya diganti dengan yang baru. B. Begitulah kalau hidup seperti roda kadang di atas dan kadang di bawah. C. Hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar. D. Diperlukan usaha dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. E. Sikap menutup diri akan membuat kehidupan menjadi susah. Silakan teman-teman jawab. Oke, di soal nomor 10 ini kasusnya adalah pagar kita sulit untuk didorong karena ternyata rodanya keluar jalur. Kemudian setelah kita perbaiki, kita mengembalikan rodanya ke posisi jalurnya, pagar tersebut berhasil kita dorong dengan lancar. Hikmah dari peristiwa ini apa yang bisa kita ambil? A. Pagar sudah rusak dan sebaiknya diganti dengan yang baru. Pilihan A jelas ini bukan hikmahnya. B. Begitulah kalau hidup seperti roda kadang di atas dan kadang di bawah. B juga bukan. C. Hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar. Ya, seperti yang tadi, pagarnya karena tidak di jalurnya, makanya dia sulit untuk didorong. Kemudian kita coba angkat pagarnya, terus kita kembaliin ke posisinya. Jadinya pagar tersebut bisa didorong lagi dengan lancar. Nah, begitulah hidup kita. Kalau misalnya di jalurnya, kita berada di jalurnya, maka hidup kita akan lancar. Sepertinya C sesuai dengan cerita di soal nomor 10. D. Diperlukan usaha dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. Ini kurang tepat. E. Sikap menutup diri akan membuat kehidupan menjadi susah. E juga bukan. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang C. Hidup akan lancar jika berada pada jalur yang benar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.